Halo Sobat Kampus, perkenalkan saya Nika Sukmajiwatama sebagai host Berbisik episode kali ini. Berbisik atau berbincang asik bisa menjadi sebuah ruang untuk berbagai cerita, pengalaman, dan sudut pandang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah pengalaman yang pastinya menjadi impian banyak mahasiswa, yaitu student exchange ke Cina. Nah, seperti apa sih rasanya belajar negeri orang, atau apa tantangan yang dihadapi? Benarkah kehidupan di sana secanggih yang kita lihat di media sosial? Nah, kali ini kita akan mengupas semuanya bersama salah satu mahasiswa Unsika yang baru saja mengikuti program student exchange ke Cina ini. Nah, Kang, apa kabar nih? Bagaimana kabarnya, Kang? Kabar baik. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu atau cerita sedikit tentang pengalaman di Cinanya? Oke, jadi sebelumnya kenalin, nama saya Iqbal Umar Kadafi. Selama semester kemarin di semester genap ya, saya berkesempatan untuk mengikuti student exchange di China, tepatnya di kota Wuhan, di kampus Wuhan Vocational College of Software and Engineering. Jadi pada saat semester kemarin, selama 3 bulan lah kurang lebih, saya belajar di kampus sana dan juga belajar banyak tentang budaya-budaya di China juga sih gitu. Keren sekali ya teman-teman. Nah, saya penasaran nih Kang, dari sekian banyak mahasiswa, kenapa akhirnya Kang Iqbal memilih ikut program student exchange ini? Karena saya yakin banget nih, banyak mahasiswa lain yang ingin mengikuti program ini tapi masih kebingungan. Apakah dari Kang Iqbal emang sudah menjadi impian dari lama atau cuma coba iseng-iseng aja gitu? Oke, kalau misalkan dibikin turn back story-nya ya, kenapa bisa ikut di program ini? Sebenarnya dari pertama masuk kampus tuh waktu semester 1 itu udah pernah denger program Kampus Merdeka namanya ISMA. Jadi kan dulu tuh ada Kampus Merdeka, ada ISMA, ada MSIB, ada magang Merdeka dan lain-lain. Nah, ISMA ini salah satu hal yang menarik sih sebenarnya, karena kalau dilihat dari namanya kan Indonesia International Student Mobility Award gitu. Jadi kayak kita ke luar negeri, apalagi waktu itu di Fasilkom tuh ada yang ke Italia waktu itu lewat ISMA ini. Jadi kayak motivasinya ada sih buat ikut program student exchange ini. Dan sebenarnya tuh karena emang udah dihapus ya si program ISMA dan juga Kampus Merdeka, jadi kayak sempet kayak ya udahlah ngejalanin yang ada aja gitu. Cuman kemarin tuh waktu akhir semester ganjil ya, semester 5 berarti itu ada nih pengumumannya student exchange ke China. Awalnya juga sebenarnya nggak begitu tertarik karena gimana ya ngejelasinnya, kayak udah ketuaan lah gitu. Udah semester 5, makanya kayak ya bingung juga gitu tadinya. Cuman kebetulan tuh saya tuh punya teman di kontrakan bertiga, namanya si Kang Jul sama Kang Wahyu tuh. Mereka tuh ngajak, ayo iseng daftar katanya. Wah, iseng keterima nanti teh, kata saya gitu kan. Nah, terus tiba-tiba pas dia bilang yaudah daftar aja. Nah, inget banget saya waktu pertama daftar tuh, ya udah kita submit form bertiga. Nah, habis itu saya pulang ke rumah, balik lagi ke sini tuh buat wawancara di hari H yang sama. Makanya wawancaranya juga gitu. Riweuh pokoknya wawancaranya juga ya seadanya aja gitu. Balas kayak yang penting menyiapin bahasa Inggris aja sih waktu itu. Terus pas pengumuman juga lagi di kontrakan, kaget tiba-tiba, terima katanya. Wah, ya udah tuh. Makanya saya pun inget banget waktu itu izin ke orang tua, izin daftar, terus kayak tiba-tiba diterima, terus kayak orang tua juga bingung katanya. Ini serius nih katanya. Serius atuh sih. Gitu. Makanya ya kalau ditarik dari jauhnya mah emang udah tertarik dari lama sebenarnya. Cuman karena kalau dari ngomongin kesempatan di China ini sebenarnya ini jadi pembuka aja sih, dan menurut saya tuh bagus lah programnya, karena kita di sono bukan cuman belajar ya yang pertama, terus juga yang kedua yang jelas tuh experience ke luar negerinya sih, karena
terus terang saya udah belajar bahasa Inggris tuh dari SD. Nah, perlu penerapannya aja sih buat kayak bikin skill bahasa Inggrisnya tuh lebih baik lagi, apalagi di negara orang gitu kan. Mau gak mau harus bisa bahasa Inggris, harus bisa ngomong bahasa Inggris. Even though sebenarnya di China pun orang-orangnya gak banyak sih yang bisa bahasa Inggris gitu. Itu sih. Sangat menarik ya dan penuh kejutannya ceritanya. Nah, kalau boleh tahu proses seleksi dan persiapannya itu apa aja ya? Kalau proses seleksi sebenarnya dari awal tuh ya cuman ngumpulin pemberkasan aja sih. Kayak dulu tuh surat rekom kalau nggak salah, transkrip, terus sertifikat TOEFL. Nah sebenarnya tuh ada accident tuh sertifikat TOEFL karena sertifikat TOEFL saya hilang. Waktu terakhir tuh dipakai buat apa gitu, saya pokoknya lupa. Makanya saya nggak ngelampirin, makanya awalnya ya iseng gitu, takut ya udahlah orang apa ya diajak gitu sama orang nggak ngelampirin. Cuman ternyata bisa-bisa aja nggak ngelampirin sertifikat TOEFL. Terus juga pemberkasannya template sih, kayak kita mau ikut program-program dari kampus mostly sama. Kalau nggak salah ada motivation letter juga deh gitu. Cuman ya namanya motivation letter ya kita ngejelasin aja apa motivasi kita buat ikut programnya, apa yang jadi dorongan kita buat ikut program ini gitu. Itu sih yang utama. Kalau preparation lebih jauhnya lagi sebenarnya yang jelas paspor ya. Cuman waktu itu inget banget saya tuh baru bikin paspor karena keterima program ini, karena dulu tuh udah sempat hopeless juga, kayak gimana caranya ke luar negeri, gimana caranya bisa dapat kesempatan student exchange gitu. Padahal sedangkan bikin paspor kan gak murah ya. Paling murah tuh kalau nggak salah sekarang tuh 800 kalau nggak salah ya. 650.000 itu paspor elektronik buat pemakaian 5 tahun. Gitu, makanya kayak ragu bikin paspor dari dulu. Alhamdulillahnya sih pas kejadian ini baru bikin paspor. Dan sebenarnya pesan juga buat temen-temen ya, kalau misalkan ada yang mau ikut program-program kayak gini, apalagi mahasiswa-mahasiswa semester awal mungkin ya, semester 1, 3, 5 juga masih bisa mungkin ya. Kalau kalian emang punya interest buat ke luar negeri, buat punya program-program pengembangan di luar negeri, sebenarnya banyak caranya teman-teman. Kalau misalkan dari kampus kita cukup pantengin informasi aja di Instagramnya International Relation Office. Terus juga kadang dari fakultas kita juga suka share-share sih info-info tentang begitu. Karena bukan cuma student exchange program yang disediain tuh, biasanya ada konferensi internasional dan lain-lain lah. Makanya paspor tuh penting sih buat disiapin, karena dalam prosesnya pun paspor tuh cukup panjang. Karena selain biaya administrasi, kita ada jadwal penentuan wawancara, terus wawancaranya juga gitu. Itu penting, makanya kalau misalkan emang udah punya niat, insya Allah sih ada aja sih program-programnya gitu. Kalaupun nyari dari informasi terbuka di Instagram yang terkait program-program yang sama pun banyak ya. Kemarin juga saya sempat ngisi di Hellocation, itu di barengan sama Isaac Unsud gitu. Jadi kayak mereka juga sering open buat international programs gitu sih. Jadi kayak kalau dari aku sih saran buat teman-teman yang emang mau gitu ya. Apalagi sebenarnya setahu saya tuh program yang ke Wuhan ini itu berkepanjangan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah minat, boleh siapin paspornya dari sekarang. Terus juga setahu saya juga banyak yang sedang digarap sih gitu ya, kerjasama dengan kampus lain di Rusia, di Malaysia dan lain-lain lah. Mungkin ada juga lah kesempatan-kesempatannya gitu sih. Oh iya. Saya juga mau nanya nih Kang, misalnya kan pasti ada penonton yang mau mencoba student exchange ini. Hal apa sih yang penting tuh selain paspor tadi yang Mas? Yang penting Persiapkan. Yang paling penting itu confidence ya, kepercayaan diri teman-teman buat ikut program ini. Sama kalau saya sih ngerasa yang paling penting justru ya itu sih percaya diri sama kemauannya. Kalau udah ada dua itu, menurut saya yang lainnya tuh bisa ngikutin. Misalkan teman-teman mau ikut yang program student exchange di Cina, kalau misalkan kemarin kan kita belajarnya tentang PLC, Industrial Internet Network, sama apa ya kalau kasarnya mah kayak
mainan industri lah di bidang informatikanya gitu, di bidang ilmu komputernya. Nah itu teman-teman mungkin bisa start lebih awal buat nyari tahu kayak PLC itu apa dan lain-lain gitu. Terus kalau misalkan in general gitu ya, student exchange mungkin ada lagi yang nantinya. Yang pertama tuh teman-teman harus nyiapin banget bahasa Inggris, karena kenapa? Bahasa Inggris tuh sebenarnya penting ya. Apalagi buat di negara orang ya, sekali lagi di negara orang yang dimana bahasa Inggris bahasa internasional, seenggaknya tuh pasti adalah gitu teman-teman bakal bisa mintain tolong ke orang yang bisa bahasa Inggris, meskipun di negara itu misalkan yang bisa bahasa Inggrisnya nggak banyak gitu, dan biasanya pun mereka seenggaknya mah hafal gitu 1 kata 2 kata bahasa Inggris, dan juga siapin kesehatan juga sih, karena kalau kemarin waktu di China tuh ada beberapa teman-teman yang emang kena apa ya, kena sakit lah di sana gitu. Ada yang demam, ada yang batuk-batuk, ada yang flu lah apalah gitu. Dan alhamdulillah sih kemarin waktu saya sih nggak kena sama sekali ya, selama 3 bulan sehat-sehat aja alhamdulillah. Karena ya itu sih jaga mood juga sih di sana, jangan sampai kayak kalau capek tuh ngerasa jadi sugestinya jelek dan jadi bikin sakit sih gitu. Terus yang paling penting mah satu lagi sih paling ya, yang paling penting kesiapan buat nerima ilmunya, karena kan kadang kita belajar di tempat baru, materi baru, itu tuh ada halangan yang kayak bikin kita jadi males ya. Nah itu tuh harus disiapin juga. Kenapa? Karena semangat kita tuh harus dijaga dari awal sampai akhir. Kalau ngomongin berkas dan lain-lain mas, sebenarnya itu hal teknis yang sebenarnya bisa aja disiapin dari jauh-jauh hari, dan juga bisa disiapin juga berdasarkan apa yang udah ada gitu. Karena pasti kalau misalnya ada program-program kayak gitu tuh pasti jelas infonya butuhnya apa, terus juga itinerary-nya apa gitu. Itu sih yang paling penting. Oke, baik. Saya mau nanya pengalaman Akang pertama kali di Cina. Kan yang saya ketahui ya, negara Cina tuh negara maju ya. Apa sih pandangan Akang pertama kali setelah datang ke Cina? Gini mungkin ya, yang paling berasa tuh kaget sebenarnya. Karena saya kan berangkat dari Soekarno-Hatta, turun di Guangzhou di Bandara Transit, terus langsung flight lagi ke Wuhan. Dan itu nyampainya malam sih. Dan pertama tuh kaget kenapa? Karena ini tuh Wuhan, satu kota tapi luas banget gitu. Kalau di kita kan kayak misalkan Karawang nih. Karawang dari ujung ke ujung, misalkan dari Purwakarta, perbatasan Purwakarta sampai Bekasi. Itu paling lama kan 2 jam lah ya kalau berkendara gitu. Tapi di sono dari bandaranya aja sampai ke tengah-tengah nih, jadi kampus saya waktu di Wuhan tuh di tengah lah istilahnya. Itu tuh udah nyampe hampir 3 jam, 2 jam lah. Maksudnya kayak ini tuh luas banget gitu buat ukuran suatu kota gitu. Makanya kayak wah gede banget gitu. Ini mah nggak bakal cukup 3 bulan buat jalan-jalan juga gitu. Makanya kayak yang bikin kagetnya sih itu ya, karena yang pertama itu, yang kedua pas udah di sana itu kan saya ke sana tuh waktu musim semi lah, habis musim dingin, dan itu masih berasa dinginnya. Jadi kayak suhunya sekitar 14 kalau nggak salah, 14, 13, 16 lah waktu itu. Jadi kayak dingin gitu pas awal-awal ya. Cuman setelah itu aman sih, kesononya udah terbiasa. Malah sekarang di sini kayak panas banget gitu ya di Karawang ini. Cuman nyaman sih di sono overall. Terus juga kalau ngomongin negaranya, banyak sih yang perlu dibahas ya. Karena ngelihat di sana sama di sini tuh jomplang banget yang pertama, karena kemajuan teknologi juga jauh dari segi tata letak kotanya juga, terus juga dari segi infrastruktur, dan juga apa ya kalau dibilang tuh kebijakannya. Waktu itu jadi di sono tuh pertama jalannya gede-gede, jalan raya gede-gede, terus akses pejalan kakinya juga bagus, makanya banyak tuh yang jalan kaki. Saya juga di sono jalan kaki sih seringnya. Dan satu hari bisa 10.000 sampai 15.000 langkah lah. Set. Ya alhamdulillah jadi sehat sih jadinya gitu.
Terus juga banyak shock yang dapat tuh malah lebih ke kayak ada yang begini di sini gitu. Misalkan waktu itu saya lagi sepedahan nih, di belakang ada yang ngikutin mobil. Saya kira mau diculik kan, takut gitu. Saya minggir, ternyata nggak ada orangnya, nggak ada yang nyetir. Kalau di sini mah jurig gitu, udah hantu ya gitu. Cuman kalau ternyata itu emang mobil taksi yang jemput orang gitu. Makanya kayak kaget lah. Nih, saya juga menyayangi. Kan kata orang-orang Cina tuh serba digital ya, nah. Nah, apakah benar ya itu? Benar nggak sih itu? Misalnya pembayaran, transaksi atau kehidupan sehari-hari gitu. Seperti tadi taksi kan ya? Nggak, aku mau menunjukkan satu. Jadi selama di Cina itu kita pakai satu aplikasi yang bener-bener akomodat banget nih, namanya Alipay. Di sini tuh servicesnya banyak banget. Pertama, dia bisa pesen taksi dari sini, bisa bayar-bayar di sini semua. Jadi kalau di China tuh ada dua aplikasi namanya WeChat sama Alipay buat payment. Kalau WeChat tuh sebenarnya nyambung kayak sosmed juga kayak WA gitu. Kalau Alipay ini khusus buat payment. Nah, kenapa? Ini sebenarnya yang saya suka dari Cina tuh, all-nya tuh, semua hal tuh integrated gitu. Kita bisa bayar tuh, bahkan mereka gak suka kalau kita bayar pakai cash. Pernah waktu itu kejadian, kita nggak nerima cash katanya, gitu. Jadi kayak mereka cuma mau pakai Alipay, meskipun cuman kayak jajanan UMKM kayak beli cilok dan lain-lain, mereka nggak mau dibayar cash. Nah, Alipay ini yang banyak dipakai sama WeChat. WeChat tuh nanti ada WeChat Pay gitu. Dan yang paling unik tuh hampir semua aplikasi pembayaran, bukan pembayaran. Misalkan restoran lah, ada contohnya Mixu. Kita buka Alipay, kita search Mixu. Jadi kita bisa pesan, nanti kalau mau ngambil tinggal ambil udah jadi gitu. Nih, ini tuh enak banget sih selama pakai ini karena semuanya jelas dan integrated banget lah gitu. Nih kita buka nih di sini, terus kayak tinggal mesen-mesen aja sih gitu di sini. Banyak bukan cuma Mixu. Kalau di Solo tuh saya suka beli Luckin Coffee itu kayak kopkennya lah gitu kalau di sana. Terus juga ada lagi Meituan. Nah, sebenarnya ini kejadian paling lucu nih. Waktu itu saya lagi trip di kota Guangzhou, di hotel, tidur di hotel, barengan sama teman-teman juga semua rombongan. Lapar nih tengah malam gitu. Padahal kita udah dapat makan, cuman lapar gitu malam-malam. Kita pesen pizza. Ada promonya juga, sama dianterinnya tuh sampai depan kamar, diketok, tok gitu. Dan yang bikin kaget, dilihat di aplikasi, estimasinya tuh nyampe sekitar 30 menit lagi. Tapi tiba-tiba udah di depan kamar. Kan kaget tuh. Gitu. Udah nyampe pizzanya, kaget gitu. Cepet banget karena yang bikin kagetnya juga tuh kalau di sini kan motor banyak dipakai sebagai mobilitas sehari-hari ya. Iya. Dan di sana tuh enggak, kebanyakan tuh motor tuh paling motor listrik pertama dan cuman jarak dekat, dan yang pakai tuh kebanyakan malah kurir. Jadi nggak ada ojek online yang ngangkut orang, tapi ngangkut makanan, dan mereka bawanya ya ini sih salah satu yang bikin saya kesel di China ya. Mereka bawa motornya tuh aduh sangat berbahaya lah gitu kalau bisa dibilang mah, kayak ngebut terus juga rusuh lah, klakson udah kayak mau kemana gitu ya. Sebenarnya mau nganterin makanan sih, cuman kayak takut aja. Bayangin motor listrik gak ada suaranya nih, tiba-tiba di sini kan kaget udah kayak tut udah di sini udah mau nabrak lah kata saya gitu. Gitu lah pokoknya. Kadang juga kita banyak hal-hal yang emang habits asli orang sononya sih, kita juga nggak bisa nyegah ya. Terus kalau ngomongin semuanya diteknologiin, bener sih. Kayak apa ya, misalkan mereka tuh punya
fun fact tuh di China ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ke China, siapin VPN. VPN tuh penting banget. Kenapa? Karena WhatsApp, Instagram, atau semua aplikasi internasional yang emang biasa teman-teman pakai di sini itu diblokir di China. Kita nggak bisa buka karena kebijakan dari pemerintah sana. Kalau misalkan mau pakai WA, mereka punya WeChat. Kalau mau pakai Instagram, mereka punya QQ kalau nggak salah. Nah itu pokoknya ya itu sih kesusahannya ya. Karena sebenarnya mereka sebenarnya udah mandiri gitu ya, udah nggak butuh bantuan pihak luar. Jadi kayak orang luar yang mau masuk tuh susahnya di situ. Saya juga sempat ketemu sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, di PPI namanya. Mereka juga cerita sering gonta-ganti VPN, terus juga pernah ngalamin agak shock juga lah gitu. Sama shocknya kebanyakan tentang harus pakai VPN dan juga kaget lah sama teknologinya gitu. Sama yang paling salut tuh sebenarnya jaringan metronya. Kalau metro tuh kayak apa ya? Kayak MRT lah, MRT di Jakarta tuh. Itu jaringan metronya tuh banyak banget, hampir puluhan line gitu. Dari semua kota Wuhan tuh bisa dibilang hampir bisa terintegrasi dan bisa kita kunjungin pakai metro. Dan itu favorit banget sih. Kenapa? Karena kita cuman bayar tuh paling mahal 6 yuan. 6 yuan tuh sekitar berapa berarti sekarang? 20.000, enggak lah. Sekitar 15.000 lah. Oh iya. 15 sampai 17.000. Kita udah bisa dari ujung ke ujung. Itu tuh tarif paling atas ya. Kalau paling bawahnya itu sekitar 4 yuan kalau nggak salah. Paling atas tuh 6 yuan. Nah, itu tuh kita udah bisa kemana aja. Waktu itu saya ke gunung pernah, terus ke tempat wisata juga pernah. Itu cuma bayar 6 yuan dan itu bisa kita pindah-pindah line. Misalkan dari line 2 ke line 11, terus juga ke line 4 gitu. Itu enak banget sih. Itu yang bikin kayak kenapa tuh orang mikir di China gini-gini. Karena emang bener sih gitu. Teknologinya ada dan semuanya kepake gitu. Bagus sih yang aku rasain, yang saya rasain ya. Wah iya. Saya juga mau nanya Kang, soal makanan. Kan Akang merasa itu kan gak cocok sama makanan negara Cina tuh kan biasanya dari Indonesia beda ya. Hampir bisa dibilang kekagetan pertamanya tuh selain itu ya, selain yang tadi sebutin, kalau soal makanan tuh karena mereka tuh nggak pakai micin sebenarnya, nggak pakai micin. Dan kalau dari segi rempah sebenarnya enak banget gitu. Kalau misalkan teman-teman udah biasa makan Chinese food ya, kayak malatang terus dan lain-lain lah, itu sebenarnya masuk-masuk aja. Cuman rasanya tuh beda gitu. Kalau misalkan ngomongin pedas nih, spicesnya beda. Kayak pedas yang mereka pakai tuh dari mala, nama mala tuh rempah kecil-kecil gitu. Kalau dimakan tuh bikin kebas. Kalau kemakan, itu waktu itu bingung kan, ini apa yang bikin pedas, ternyata dimakan-makanin terus gitu. Jadi kayak gitu. Agak kesel aja sih sama makanannya. Tapi sebenarnya yang enaknya juga banyak gitu. Malah jadi kangen sih sebenarnya sekarang, pengen makan makanan Chinese food lagi, apalagi yang khas sononya ya. Di sono tuh ada, di Wuhan ya, yang khas itu ada namanya reganmian. Reganmian tuh kayak mie dari beras lah kalau nggak salah ya, dari beras. Dan itu tuh murah banget di sono. Jadi kalau misalkan lagi irit tuh, reganmian tuh harganya sekitar 6 yuan lah, 6 yuan ya, 6 yuan. Kayak naik metro. Dan itu 15.000 buat sekali makan, ya worth it lah gitu. Ini juga misalkan makanan biasa kita beli satu porsi di kampus ya, di sekitaran kampus di Unsika tuh, kalau nggak salah ya 10 sampai 20.000 kan sama. Ini mah kayak di rumah gitu kan harganya. Jadi kayak kalau dari segi makanannya oke-oke aja sebenarnya. Cuman itu tadi perlu banyak penyesuaian. Kalau misalkan nambah 1 tahun sih harusnya udah biasa ya sama makanannya. Dan sebenarnya tuh kesalahan saya tuh
saya nggak bawa makanan Indonesia. Itu mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman karena somehow tuh kalian bakal kangen sama makanan Indonesia di sono. Kayak saya udah ngelis tuh di bulan ketiga, di minggu kedua, saya udah ngelis ketoprak Bahari, nasi goreng Okulus, ayam Madura gitu. Karena emang udah kangen banget gitu sama makanan Indonesia. Pas datang ke sini, brok semuanya dibeli. Pokoknya malam pertama datang tuh waktu landing kan jam 12 malam, jam 3 pagi tuh dijemput sama teman-teman, kita langsung heading ke Gacoan. Waduh, makan besar. Karena emang udah kangen banget. Dan yang paling penting sih selama di sana buat makanan ya baca menu sih yang paling penting ya. Jangan males buat translate karena baik lagi China bukan negara muslim ya. Yang paling penting tuh. Mungkin teman-teman bisa aja nggak sengaja beli pork gitu kan, beli babi yang mungkin teman-teman muslim gak boleh makan. Itu sih yang paling penting ya. Itu susah sebenarnya nemuin makanan halal di China, susah sih. Itu yang paling penting ya, yang harus jadi awareness teman-teman di sana gitu. Karena ya balik lagi sih, mereka bukan negara muslim juga gitu. Kita harus respect juga ke sana. Paling ya teman-teman bilang aja kalau kita gak bisa makan babi. Kalau bahasa China-nya wo pu she churo gitu. Itu gak tahu bener atau enggak ya, karena bahasa Mandarin itu susah banget teman-teman. Fun fact, bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa tersulit di dunia. Jadi kalau kalian mau ke China akan jauh lebih bagus kalau misalkan kalian udah belajar minimal HSK lah, HSK 2 mungkin ya, udah proper lah harusnya gitu. Buat bisa teman-teman bisa beli makan, bisa nanya toilet di mana, gitu-gitulah. Nah, terus nih Kang, selama kuliah di sana, apa sih perbedaan yang paling Akang rasakan, misalnya kayak fasilitas atau interaksi antar mahasiswa, dosen, apa sih yang dirasain perbedaan? Kita ngomongin dari segi kampus dulu. Ya. Saya di sana itu bukan di kampus yang top tier China banget. Itu ya kampus-kampus biasa aja sebenarnya. Cuman yang bikin saya kagum tuh fasilitas mereka tuh nggak nanggung gitu. Di dalam kampus nih, di gerbang itu jalan itu luasnya tuh 4 jalur lah. Kalau di kita mah udah kayak di jalan tol gitu. Yes. Terus itu di gerbangnya dong ya. Terus maju ke sana, gedung-gedung kuliahnya itu gede-gede, luas-luas, sama sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan lab nih, lab ada lab PLC, lab internet, lab apalagi ya, lab mesin, mechanical engineering, banyak lah gitu labnya. Sama yang paling penting mereka punya lab yang standar industri. Jadi kita kan belajar di sono lebih ke praktek industri ya. Jadi kita ngoperasiin kalau dibilang tuh kayak tangan-tangan robot lah. Dan itu tuh bener kayak di line production. Kita belajar dari segi QC-nya, terus juga dari segi penandaan, pemberian label dan lain-lain sampai produksinya lah gitu. Bahkan itu yang bikin takjub tuh itu baru skala kampus gitu. Mungkin kalau misalkan di sini kita bisa dapat itu kalau misalkan kita ikut magang. Cuma kalau di sana udah disiapin banget dari kampus, dari awal gitu. Kalau dari segi fasilitas itu yang pertama. Terus fasilitas penunjangnya apa? Mereka punya lapangan basket tuh kalau nggak salah ya sekitar hampir 17 lapangan basket. Terus juga punya gimnasium. Jadi gimnasium tuh kayak gor lah, gedung olahraga gitu. Gimnasium tuh ada tribunnya di dalam indoor gitu, indoor kan. Terus di situ juga ada lapangan basket juga, ada lapangan shuttlecock. Jadi shuttlecock tuh, nah ini sebenarnya yang seru nih. Shuttlecock tuh olahraga kayak badminton tapi pakai kaki. Gini-gini. Gitu. Itu susah dan seru tapi. Terus dari segi olahraga itu udah mumpuni banget. Tenis meja ada. Badminton, lapangan badminton jangan ditanya, banyak banget. Karena di China tuh orang-orang mungkin olahraga yang paling banyak dilakuinnya badminton gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat pun kalau olimpiade dan lain-lain lah di gitu-gitu biasanya China yang mendominasi gitu kalau di badminton. Sama lah mereka juga kenal beberapa atlet kita kayak
Anthony Ginting dan lain-lain lah gitu. Mereka juga tahu karena memang ya kita juga punya nama lah gitu. Terus kalau ngomongin fasilitas sebenarnya banyak banget ya. Terus kayak mereka punya asrama tuh gede banget. Jadi asrama tuh dari satu gedung tuh mungkin bisa sampai 50 kamar sampai 70 kamar, dan mereka punya lebih dari 20 gedung kayaknya, 15 gedung, nggak tahu berapa lah, pokoknya banyak banget sih. Dan di asrama tuh ada dua, jadi ada yang di dalam kampus utama, ada yang di seberang. Nah, buat international students itu di seberang, dan di seberang sana, di tempat saya tidur biasanya, itu ada stadion, kayak seukuran siper lah kayaknya. Buset. Ada stadion di dalam asramanya, kayak wah sering banget sih saya lari waktu itu. Mungkin bisa seminggu sampai 3-2 kali lah. Kalau ada sewaktu luang tuh, itu dapat PES 7 kayak wah seneng aja sih ya, gitu. Sih, 5 kilo 7 PES 7. Sebenarnya biasa aja sih teman-teman ya. Cuman karena emang jarang olahraga jadi kayak bangga banget gitu. Terus nyebrang lagi ke kampus, ternyata di kampus juga ada stadion. Itu kalau di kampus tuh pakai rumput sintetis cuman kayak sama aja gede gitu. Itu wah pokoknya fasilitas olahraganya gila, keren banget. Dari segi kantin, convenience store itu juga lengkap banget. Ada di dalam kampus tuh ada kayak kalau di kita mah kayak mini marketnya lah. Terus juga ada restoran-restorannya, ada es krim. Wah itu udah oke banget lah pokoknya. Kalau ngomongin fasilitas mah banyak yang harus dibahas lah sebenarnya. Takut kasihan ini nanti yang edit capek kebanyakan. Terus kalau misalkan interaksi mahasiswa sama dosen, itu yang paling kerasa mereka tuh satset banget. Jadi kayak nggak harus assalamualaikum, selamat pagi, perkenalkan nama saya wah gitu. Itu mungkin karena kita budaya gitu ya, is okay nggak apa-apa. Cuman kalau ngomongin di sana, kita tuh udah poin aja, good morning, sir. My name is blah, I have to do something gitu kayak. Ya udah kita to the point banget gitu, dan mereka responnya cepet. Bahkan saya kadang malu ya karena kalau saya tuh agak panik kalau dibalas cepet kayak sabar gitu. Terus dia juga balas kayak terus responnya bagus, terus membantu banget. Jadi waktu itu pernah saya salah transfer sekitar 100 yuan. Itu 100 yuan itu sekitar berapa berarti ya? 270 ribuan lah, 280 ribu rupiah. Nah itu tuh kayak saya minta tolong ke dia buat kayak urus refund dan lain-lain. Terus dia kayak dia mungkin bagian pengajar juga dari kampus, cuman kayak dia helpful banget gitu, ngebantuin kayak prosesnya gimana, terus dibantuin buat chat CS-nya juga dan lain-lain. Dan itu ya banget lah ngebantunya gitu. Jadi kita juga ngerasa di-provide banget sama mereka gitu. Yang penting sih mereka karena emang udah terbiasa mungkin ya sama iklim-iklim berbudaya seperti itu. Jadi kayak malah ke kitanya yang nggak enak gitu. Kadang suka balasnya lama gitu. Dan itu pun berlaku ke semua mahasiswanya juga. Mahasiswa juga kayak gitu. Jadi punya teman juga lah di sana di China. Mereka sering berkabar juga, dan malah saya yang lama balas chatnya gitu. Malu sih, lebih ke kayak mungkin teman-teman juga harus belajar bahwasanya di sana tuh mereka terbiasa serba cepat. Jadi kayak mungkin yang biasanya agak late respon dikurang-kurangin lah gitu. Nah kan tadi kita bahas pengalaman menyenangkannya aja ya. Nih saya mau nanya nih, misalnya kalau saat Akang mengalami kesulitan, biasanya bagaimana sih cara mengatasinya, dan apakah sesama mahasiswa Indonesia yang di Cina saling membantu atau gimana? Kalau ngomongin kesulitan ya sebenarnya pasti ada lah ya, struggle kita di sana. Cuman yang pertama tuh teman-teman bisa minta tolong juga ke teman-teman yang berangkat juga, yang dari Indonesia juga. Cuman kalau contohnya kayak gini, waktu itu saya sewa power bank lagi jalan-jalan lah di weekend, dan saya lupa buat narik depositnya 100 yuan. Emang 100 yuan tuh keramat ya teman-teman. 100 yuan lagi tuh yang mau hilang. Terus saya minta bantuan ke orang lokal
orang asing nih dimintain bantuan tuh kayak saya nyiapin translate karena memang dia juga kebetulan gak bisa bahasa Inggris. Saya bilang tolong bantu saya tidak bisa mengembalikan power bank dan tidak bisa mengembalikan deposit. Saya bilang gitu kan. Terus kayak dia juga dibantu nih, HP-nya diambil terus kayak karena balik lagi ya, aplikasinya tulisannya Cina semua. Dia nggak ngerti gitu kan, mau mencet apapun nanti malah kalau kata orang Noranya takut meledak gitu ya, takut something happen gitu. Jadi kayak ya udah diserahin aja, terus dibantu sih. Alhamdulillah yang itu balik sih gitu uangnya. Alhamdulillah. Ya gitulah. Terus juga banyak kesulitan kayak kita juga bisa nanya ke teman-teman kita yang di sana yang originally from China gitu. Yang mungkin nanti juga kalau teman-teman di sana tuh biasanya ada volunteer yang emang tugasnya tuh buat ngebimbing kita selama di sana. Yang itu bisa minta bantuan ke mereka juga, kayak salah alamat waktu ngirim paket juga itu sebenarnya bisa terjadi ya, dan mereka bantu sih. Waktu itu ada temen saya dari Indonesia juga, dia salah masukin alamat dan nyasarnya tuh jauh banget gitu, dan dia bisa bantu gitu buat nganter, buat komunikasinya juga gitu ya. Intinya jangan malu sih kalau ada apa-apa, jangan ngerasa kayak di gua kampung banget gitu, gua katro nih, jangan boleh gitu teman-teman, karena kita di negara orang, kita nggak tahu gimana kondisi situasinya. Ya udah teman-teman ya, yang dipunyai teman-teman ya hanya rasa percaya diri dan keberanian aja sih gitu. Kalau boleh jujur, pernah gak sih Akang merasa, pengen pulang nih? Nah, itu. Ada gak masa-masa hal itu? Alhamdulillah sih enggak ya. Alhamdulillah enggak. Kalau bisa mah mau lagi gitu. Karena betah banget sih sebenarnya teman-teman, apalagi kalau misalkan udah dimanjain sama beragam fitur negaranya yang serba cepat, serba instan, satset banget lah gitu kalau dibilang mah. Pokoknya seneng sih sebenarnya teman-teman di Cina. Jadi kalau mungkin yang lain bisa ya gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman yang gampang homesick gitu ya, yang tinggal sama orang tua dan lain-lain pasti ngerasain sih kayak kangen dan lain-lain. Cuman kalau saya kan udah terbiasa merantau ya teman-teman. Jadi juga saya di Kerawang merantau. Jadi kayak ya cuman beda negara aja. Cuman enggak, ternyata emang mungkin bagi setiap orang beda ya. Cuman kalau buat saya sendiri karena emang suka dibawa enjoy gitu ya. Ya kalau misalkan kangen ada video call gitu. Ya saya juga sering sih telepon sama orang tua, video call. Terus juga kalau misalkan ngerasa kayak gitu sih lebih ke mikirin sugesti yang baik-baik aja, kayak misalkan besok bisa jalan-jalan gitu weekend. Itu sebenarnya udah cukup meringankan rasa-rasa homesick kita, karena ya orang kita di sini belajar gitu kan. Kita ada target, terus juga kita bisa liburan juga. Ya kalau saya sih hampir bisa dibilang tidak pernah homesick di sana. Iya. Nah, sekarang kan Kang udah ke Indonesia ya. Setelah mengalami kehidupan di negara lain atau negara tetangga lah misalnya, menurut Akang apa perubahan terbesar yang Akang rasakan? Apakah cara berpikir atau percayaan diri? Setelah pulang ke Indonesia, maksudnya yang berubah lah gitu. Iya. Yang pertama sih, yang jelas ya, dari segi pembawaan diri aja sih, karena di sono tuh banyak belajar. Yang pertama kayak sebenarnya kita tuh nggak harus ribet-ribetan sih orangnya gitu ya. Kadang tuh kita di Indo suka membuat semua itu terkesan menjadi lebih sulit. Padahal mah ya itu cuman, kalau menurut saya itu cuman sugesti aja sih. Padahal semuanya tuh bisa kita lakuin teman-teman. Apapun target kita, apapun masalah kita, itu semua pasti bisa dilaluin. Dan di China tuh yang paling utama saya belajar itu, karena di sana tuh kita banyak nemuin hal-hal yang emang ternyata jadi masalah, cuman ada solusinya gitu. Lebih confidence bisa menyelesaikan masalah aja sih. Terus juga cara saya memandang karir sih. Jadi kayak dulu tuh
sempat kayak udahlah pengen lulus kerja gitu, habis lulus kerja. Cuman pas udah di sana kayaknya seru deh kalau misalkan lanjut studi lagi gitu. Makanya sebenarnya pengen juga S2. Kalaupun gak di China ya di mana aja sih gitu. Malah pengen di Europe juga. Terus dari segi apa ya kayak ngelihat peluang tuh karena memang ini sebenarnya penting ya teman-teman yang emang punya keinginan dan juga punya pengalaman pernah ke luar negeri. Banyak banget insight yang bikin kayak lebih percaya diri buat kedepannya, kayak gak takut lagi nih buat keluar negeri karena udah pernah gitu. Terus juga gak takut lagi buat daftar program-program internasional. Terus juga lebih confident juga kalau misalnya nanti ada peluang pekerjaan yang kliennya di luar negeri atau misalkan ke luar negeri langsung kerjanya. Itu sih paling penting ya, karena semuanya tuh berawal kalau menurut saya ya keberanian untuk explore di luar negeri tuh di skala internasional tuh ya peluang bagus dan starting point yang bagus tuh melalui program-program kayak student exchange inilah gitu. Kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, menurut Akang, student exchange itu mengajarkan apa? Satu kalimat. Iya. Bentar dulu. Apa ya? Aduh nggak bisa mikir. Sebenarnya dalam satu kalimat lah yang penting. Kalau saya deskripsikan dalam satu kalimat, semuanya tuh berawal bukan dari sejak mendaftar, tapi semenjak pulang gitu. Jadi kenapa bisa bilang kayak gitu? Malah menurut saya bener-bener belajar banget dan dapat insight-nya tuh setelah saya pulang gitu. Dan apa yang perlu dipersiapkan justru setelah saya pulang gitu. Jadi bukan saya yang mikirin sekarang, mungkin karena udah juga ya, saya jadi nggak mikirin gimana pas waktu daftar, tapi gimana setelah program ini selesai, setelah saya pulang ke Indonesia, saya habis ini ngapain gitu. Itu sih yang paling mendeskripsikan, karena banyak banget yang dibahas, banyak banget yang yang terjadilah selama di sana. Bukan hal-hal yang buruk dan baik juga katakanlah, tengah-tengah. Cuman itu bener-bener ngasih impact yang kayak mikir banyaklah hal yang bisa dieksplor dari diri sendiri, banyak potensi-potensi yang bisa kebuka ke depannya, sama gimana caranya kita bisa ngerasain hal-hal kayak gitu lagi gitu. Entah itu nanti udah punya kerja sambil liburan gitu kan. Karena sekali lagi teman-teman, bukannya kita nggak sayang sama negeri sendiri, cuman yang namanya kita going abroad gitu ya, ke luar negeri, itu bukan cuman kayak kita menjelek-jelekan negara sendiri dan malah membanggakan negara lain, tapi ya udah itu sebagai experience aja. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman pulang dari sana, teman-teman punya inovasi bagus gitu buat negara ini, punya ide-ide cemerlang lah buat memajukan negara kita juga. Makanya mungkin kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri buat ke luar negeri tuh kita ambil yang bagus-bagusnya dan mulai nerapin di negeri kita sendiri. Kalau dari saya sendiri sih adalah plannya gitu, katakanlah mungkin nanti aja tunggu episode-episode selanjutnya. Adalah rencana-rencana besar saya buat sama teman-teman ngebangun dan develop sesuatu buat di Indonesia gitu. Ya insya Allah lah, doain aja yang terbaik buat semuanya. Baik teman-teman, menarik sekali ya cerita dari Kang Iqbal ini. Mungkin saya langsung tutup. Hah? Enggak ada. Langsung tutup. Berarti ulang ya? Luar biasa sekali ya cerita dari Kang Iqbal ini. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Iqbal yang sudah berbagi cerita dan pengalaman selama di Cina. Semoga obrolan kita ini membuka wawasan teman-teman semua bahwa kesempatan belajar ke luar negeri bukanlah suatu hal yang mustahil. Sepakat. Dengan persiapan, keberanian, dan kemauan untuk mencoba kesempatan ini, suatu hal yang mustahil,
Parah ya. Mulai. Luar biasa sekali ya cerita Kang Iqbal ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Iqbal yang telah berbagi ceritanya selama di Sama-sama. Cina. Makasih juga Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan teman-teman semua bahwa kesempatan belajar di luar negeri itu bukan hal yang mustahil. Dengan persiapan, keberanian, dan kemauan untuk mencoba, kesempatan itu bisa datang kepada siapa saja. Terima kasih untuk sobat kampus yang sudah menyaksikan episode berbisik ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nika Sukma Jawatama izin mengundur diri. See you next time. Dadah.